يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang masuk Islam dikarenakan dakwahnya sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, orang-orang yang pertama-tama memeluk agama Islam bersama para sahabat-sahabat di kota Makkah. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, sangat banyak keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ada yang menuliskannya beberapa jilid tentang keutamaan-keutamaan beliau. Namun pada kesempatan sore hari ini kita akan sekedar membahas ringkasan yang membicarakan tentang untaian-untaian nasihat dari beliau Al-Faruq, yang dijuluki sebagai Al-Faruq pembeda, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa Abu Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Adawi Al-Qurashi. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs, dan beliau tidak memiliki putra yang namanya Hafs. Putranya namanya Abdullah, ya, dan yang lain-lain tidak ada yang namanya Hafs. Namun beliau diberikan kunyah atau julukan sebagai Abu Hafs. Umar bin Khattab ibn Nufail Al-Adawi Al-Qurashi, beliau termasuk dari kalangan suku Quraisy yang juga bertemu nasabnya bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib dan seterusnya. Maka ini termasuk silsilah dari silsilah keturunan bangsa Quraisy, termasuk pembesar bangsawan-bangsawan di kalangan orang Arab asli. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6. Ada yang mengatakan tahun ke-5 nubuwah, bukan hijriyah. Nubuwah artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali diutus sebagai nabi dan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Usia ketika beliau masuk Islam adalah 26 tahun kurang lebih. Ya. Usia ketika beliau masuk Islam adalah 26 tahun. Jadi usianya terpaut jauh dengan Nabi SAW. Nabi usianya sudah 50 tahun, Umar baru 26 tahun ketika masuk Islam. Wa bi islamihi azzal Islam. Dengan keislamannya Umar, Islam menjadi tambah kuat. Islam menjadi tambah disegani oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Wa hajara jahran. Beliau ketika masuk Islam menampakkan keislamannya, ya, mengumandangkan keislamannya bahkan di Ka'bah, ya, dan tidak ada yang berani mengusiknya. Umar, ya, seorang yang berpawakan tinggi besar. Ada yang mengatakan beliau kalau naik kuda, kakinya itu nempel, kuda yang tinggi, kuda Arab, itu kakinya masih nempel ke tanah.
Umar yang badannya besar, sangat pemberani dan ditakuti, ya, yang termasuk dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ansur bihadzal din bi ahadi umarain. Ya Allah, menangkanlah dan tolonglah agama ini dengan salah satu Umar. Ini doa Nabi SAW ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam. Ada yang kisahkan masuk Islamnya karena saudarinya ya dahulu masuk Islam, ketika itu sedang membaca surat Thaha, membaca Al-Quran, dan didengar oleh Umar bin Khattab sehingga beliau mau masuk Islam. Dan Umar yang kedua adalah, ada yang katakan, yaitu nama aslinya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar. Jadi Nabi SAW meminta, ya Allah, masukkanlah Islam Umar ibn Khattab atau Abu Jahal, salah satunya. Ya, dan kedua-duanya adalah tokoh besar, bangsawan yang sangat disegani, ditaati kaumnya. Namun yang mendapat hidayah siapa? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berperang bersama Nabi SAW pada perang Badar. Kita ketahui bahwasanya Ashabul Badar, orang-orang sahabat-sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, maka mereka mendapatkan keutamaan, ya, disebut dengan Ashabul Badar, yang mereka keutamaannya diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah lalu dan yang akan datang, ya, dan jumlahnya tidak banyak. Dan beliau juga berperang bersama Nabi SAW pada peperangan Uhud dan peperangan Nabi bersama Nabi SAW yang disebut dengan Ghazawat. Peperangan yang disertai oleh Nabi SAW kurang lebih 23 peperangan. Perang yang diikuti, disertai, dipimpin oleh Nabi namanya Ghazwatun. Adapun perang yang tidak dipimpin dan tidak disertai oleh Nabi SAW namanya Sariyah atau Qutaibah, yaitu utusan, ya, batalion-batalion yang diutus oleh Nabi SAW namanya Sariyah. Adapun yang perang yang Nabi SAW langsung menjadi panglimanya adalah Ghazwah. Kurang lebih ada 23 peperangan Nabi SAW. Umar Al-Faruq adalah pertama yang disebut khalifah, pertama yang dipanggil Khalifatul Mukminin atau Amirul Mukminin. Itu salah satu dari khalifah Nabi SAW setelah Abu Bakar, dengan cara istikhlaf, yaitu dengan cara tidak pemilihan, ya, itu langsung menunjuk. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk memimpin khalifah setelahnya, yaitu Umar bin Khattab. Maka ini namanya istikhlaf, penunjukan langsung. Dan beliau pertama kali yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Julukan ini diawali pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab bagi pemimpin kaum mukminin. Jasa beliau sangat banyak. Beliau pertama kali yang mencetuskan ada tahun Hijriah. Ya, di zaman Nabi belum ada Hijriah. Ya, meskipun tahunnya sudah berjalan, namun dipatenkan, dituliskan ini adalah tanggalannya kaum muslimin. Itu baru di zaman Umar bin Khattab. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan, ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan apakah dikatakan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang belum ada di zaman Nabi SAW adalah perkara yang diada-adakan, yang baru di dalam agama? Maka tidak. Maka Nabi SAW, ya,
pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'adtu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidun, yaitu yang 4. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'adtu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Jadi apa yang diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib masuk dalam hadis ini yang dinyatakan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita ikuti sunnah para khulafa, para khalifah yang 4 adalah termasuk sunnah yang ditakrir, yang ditetapkan oleh Nabi SAW, yang wajib diikuti meskipun di zaman Nabi SAW belum ada. Namun Nabi SAW sudah memprediksi masih nyalir, sudah memberikan cap, dan Nabi SAW adalah Nabi yang diberikan wahyu, yang memberi wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir, alima ma kana wa man lam yakun, law kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang belum terjadi bagaimana kejadiannya, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang dilakukan, yang akan dilakukan, ditentukan, ditetapkan oleh para khalifah Rasulnya alaihi salatu wassalam.